Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika dalam mata kuliah etika profesi insinyur. Apa sebenarnya tujuan kita untuk belajar etika? Tujuannya adalah membuat mahasiswa menjadi lebih kritis. Apakah yang dimaksud dengan kritis? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, mahasiswa itu harus kritis terhadap lembaga-lembaga masyarakat, orang tua, agama, dan negara, maupun yang lainnya. Kemudian, kritis juga terhadap berbagai ideologi, ya, misalnya konsumtif, keserbabolehan, hura-hura, dan lain-lain. Berikutnya adalah juga kritis terhadap diri sendiri. Baik, nah sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kritis. Berpikir kritis itu adalah tindakan menanggapi informasi dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan informasi tersebut. Apa aspeknya? Ingat, aspek yang harus dipertimbangkan adalah yang berhubungan dengan informasi. Ya, jadi aspek yang mendukung kebenaran informasi dan aspek yang bertentangan dengan informasi. Kenapa ini sangat penting? Karena ketika setiap saat itu diberikan banyak sekali informasi yang kita tidak tahu apakah itu valid atau tidak, benar atau tidak, kita tidak tahu persis. Dengan demikian, kita harus menanggapi informasi yang kita terima secara kritis. Nah, ini contoh dari berpikir kritis. Yang pertama, bisa membandingkan dan membedakan. Kemudian yang lainnya membuat kategori, ya, bisa meneliti bagian-bagian kecil dan secara keseluruhan, menerangkan sebab-sebabnya, kemudian membuat sekuen atau urutan satu kejadian, menentukan sumber yang dipercaya, dan membuat perkiraan atau prediksi. Jadi 1-7 itu adalah contoh. Jadi kalau kita bisa melakukan salah satu dari 7 ini, maka kita bisa dianggap bisa berpikir kritis. Nah, ini adalah contoh dari kemampuan berpikir kritis. Kalau tadi itu adalah contoh untuk berpikir kritis, ya, contoh berpikir kritis. Nah, sekarang cara supaya kita dapat berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah awal dari kita bersikap kritis. Nah, supaya kita tadi bisa mempunyai kemampuan berpikir kritis tadi, maka kita harus ke sini. Yang pertama, menentukan kredibilitas suatu sumber informasi. Jadi kalau supaya kita bisa membedakan apakah informasi itu benar atau tidak, valid atau tidak, maka kita harus bisa menentukan kredibilitas suatu sumber. Kredibilitas yang dimaksud di sini adalah dapat dipercaya. Jadi tidak semua sumber informasi itu dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, bisa membedakan antara yang relevan dan yang tidak relevan. Jadi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian dan informasi yang tidak berhubungan dengan suatu kejadian. Atau hal-hal yang berhubungan dengan suatu informasi dan
hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan informasi. Yang ketiga, itu adalah mampu membedakan fakta dari penilaian. Jadi kita mesti harus hati-hati, ya, faktanya seperti apa dan penilaiannya seperti apa. Setiap saat kita akan menerima hal-hal seperti ini, ya, menganggap bahwa penilaian itu adalah fakta. Mulai dari semua media sosial kita akan dapat informasi-informasi yang seperti ini. Sehingga kita mesti harus bisa membedakan antara fakta dan penilaian. Yang keempat, itu bisa mengevaluasi bukti. Ya, pasti kita semua pernah menerima informasi dalam bentuk narasi atau sumber informasi dari website, dari Instagram, dari WA Group, dan sebagainya. Nah, kita mesti harus pandai-pandai apakah benar bukti yang disampaikan itu valid atau tidak, terbukti benar atau tidak. Itu salah satu kemampuan kita berkritis adalah mampu mengevaluasi bukti. Dan kemudian dapat membuat suatu kesimpulan secara benar. Nah, karakteristiknya apa? Jadi kalau kita eh, bersikap kritis, maka kita bisa menggunakan bukti secara baik dan seimbang. Yang kedua, mengorganisasikan pemikiran dan mengungkapkan secara singkat dan koheren. Maksudnya bahwa ketika kita menyampaikan suatu hal, suatu ide, suatu pemikiran, maka kita dapat menyampaikannya secara singkat dan lengkap. Jadi informasi yang kita sampaikan itu selalu saling berhubungan. Tidak sepotong-sepotong yang membuat orang itu menafsirkan berbeda dari apa yang kita inginkan. Yang ketiga, membedakan antara kesimpulan yang logis sah dengan kesimpulan yang cacat. Yang keempat, menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Ya, artinya, ketika kita melakukan sesuatu, kita mesti harus sudah memikirkan akibat apa yang mungkin timbul dari tindakan yang akan kita lakukan. Yang kelima, itu mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri. Jadi ketika kita menerima informasi, maka kita akan menggali lebih jauh apa sebenarnya yang berada di balik informasi tersebut secara mandiri. Itu yang disebut dengan belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri. Yang keenam, menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang. Maksud dari ini tentu saja kita tidak perlu mendalami semua bidang untuk dapat menerapkan pemecahan masalah ini. Tetapi secara prinsip kita harus memahami, mengetahui informasi apa saja di semua bidang. Yang harus Anda ingat bahwa sebagai engineer, sebagai insinyur, kita harus mau tidak mau harus memahami, mengetahui hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi kita sebagai insinyur. Ya, nanti akan kita bahas di kuliah yang selanjutnya. Yang ketujuh, mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal seperti matematika dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Contoh ya, contoh matematika, karena di sini
insinyur, ya pasti kita harus menggunakan matematika. Ya, nanti akan dipelajari lebih banyak di mata kuliah yang berhubungan dengan matematika. Kemudian yang 8 adalah mengenali kemungkinan kesalahan opini seseorang, kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat pribadi. Anda perlu hati-hati bahwa sekarang di musim-musim menjelang Pilpres, Pileg ini Anda akan dibawa oleh beberapa orang untuk menanggapi sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu sebabnya kita harus bersikap kritis. Nah, apa manfaatnya kalau kita bersikap kritis? Yang pertama, akan memiliki banyak alternatif jawaban dan ide yang kreatif. Yang kedua, itu mudah memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Ya, jadi 1, 2, 3 ini akan membuat kita itu mudah sekali bekerja sama dengan orang lain. Ingat, di dalam kita menjalani profesi atau pekerjaan, kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Yang keempat, lebih mandiri. Lebih mandiri di sini maksudnya bukan berarti terus kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain, tetapi kita dapat memiliki sikap-sikap yang lebih kuat, lebih memperkuat pribadi kita sebagai seorang pemimpin. Yang kelima, sering menemukan ruang baru. Jadi hal itu sikap kritis kita itu akan membuat kita menemukan peluang-peluang baru dalam apapun. Ya, dalam pekerjaan, dalam profesi, dalam memecahkan masalah, itu kita akan selalu menemukan jawabannya. Yang keenam, itu meminimalkan salah persepsi. Jadi dengan bersikap kritis, kita itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi tidak keliru di dalam menafsir apa yang diinginkan oleh orang lain, oleh tim, atau oleh yang lainnya. Nah, yang nomor 7 ini yang paling penting. Tidak mudah ditipu. Sekarang ini banyak trik oleh para penipu, misalnya di media sosial mengirimkan suatu yang kemudian mendorong orang itu untuk mengklik dan sebagainya sehingga gadgetnya bisa diambil alih. Nah, dengan bersikap kritis ini, maka kita tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang seperti itu. Demikian juga di dalam kita melaksanakan pekerjaan dalam pergaulan di dalam masyarakat, kita tidak mudah dibawa untuk mengikuti jalan pikiran orang yang sebenarnya tidak benar. Nah, sekarang langkah-langkahnya, ya. Langkah untuk kritis itu yang pertama adalah mengenali masalah. Apa masalahnya? Kemudian dari berbagai masalah itu, maka tentukan prioritasnya. Setelah kita tentukan prioritas masalah mana yang akan diselesaikan, kita kumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah itu. Yang keempat, kenali persepsi yang muncul. Jadi dari suatu masalah itu akan ada pendapat-pendapat yang saling bertentangan, ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Kita harus mengenali semua hal yang berhubungan dengan itu tadi. Yang kelima,
dari semua informasi, pendapat, ya, dan data yang kita kumpulkan, maka kita melakukan analisis. Nah, berdasarkan analisis data itu, kemudian kita membuat keputusan atau kesimpulan. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan ketika kita melaksanakan kerja praktek, gitu, ya, kerja praktek atau menyusun tugas akhir atau tugas-tugas mata kuliah yang lain. Nah, di kerja praktek yang pertama Anda harus lakukan adalah mengenali masalah yang ada di tempat kerja praktek. Kemudian menentukan prioritas mana yang harus Anda akan selesaikan. Kemudian kumpulkan semua informasi dari berbagai sumber, dari website, dari buku, ya, dari berbagai sumber, dari perpustakaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kenali persepsi yang muncul terhadap masalah itu. Ya, bisa melakukan wawancara, bisa juga dari sumber-sumber yang tadi. Dari situ, buat analisis data, dan kemudian kita buat kesimpulannya. Itu contoh dari langkah-langkah berpikir kritis. Jadi nanti selama Anda kuliah di sini, maka Anda akan selalu dituntut dan dilatih untuk berpikir kritis. Jangan khawatir karena berpikir kritis ini tidak sulit. Bersikap kritis juga tidak susah. Hanya perlu berlatih saja. Oke, jadi kalau kita bisa melaksanakan hal itu tadi, mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, bisa melaksanakan langkah-langkah kritis, ya, maka kita akan menjadi orang yang profesional. Sekarang akan menjadi mahasiswa yang profesional, dan kelak juga akan menjadi insinyur yang profesional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.